Inilah yang dimanfaatkan oleh Roy dan kawan-kawan ini ya untuk bisa quote unquote mengulur-ngulur waktu untuk masuk sidang pokok perkara. Kenapa untuk itu alasannya? Alasannya segampang aja menurut saya. Dia adalah seorang pengecut. Ini kan si Roy Suryo kan ngajuin pra-pra lagi. Ya. Pernah bahas itu sama Bapak sih? Saya kalau kita bahas sama beliau nih, tapi kita berdiskusilah dengan teman-teman dari lawyer siapa ya semuanya. Kalau saya sebetulnya tahun kemarin ya, waktu bulan November, saya sudah men-challenge Roy dan kawan-kawan itu kalau merasa dikriminalisasi terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, karena kan mereka selalu mengatakan ada pasal penyelundupan. Pada itu kan pasal penyelundupan dari LP pertama pun 32, 35 itu sudah ada di dalamnya. Tapi diglorifikasikan itu pasal penyelundupan oleh mereka. Ini yang sangat menarik untuk kita itu ya. Ya, artinya apa? Dia memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu ya, yang berlaku tanggal 2 Januari 2026 itu memang tidak ada yang namanya PK itu sekali, dia bisa berulang kali. Tapi ada titiknya nanti itu, selesai itu ada, ya. Itulah yang dimanfaatkan oleh dia untuk melakukan PK itu. Karena kalau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu ketika pokok perkara nomornya saja sudah ada itu gugur semua untuk namanya perapit itu. Tapi sekarang ya karena ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu perapit didahulukan baru pokok perkara. Inilah yang dimanfaatkan oleh Roy dan kawan-kawan ini ya untuk bisa quote unquote mengulur-ngulur waktu untuk masuk sidang pokok perkara. Kenapa untuk itu alasannya? Alasannya segampang aja menurut saya. Dia adalah seorang pengecut takut masuk pokok perkara. Karena mereka nggak punya yang namanya barang bukti untuk di-challenge. Karena selama ini yang dilakukan adalah asumsi-asumsi semua isinya gitu loh. Ya. Ya keuntungan dia mereka tidak ditahan untuk itu. Dan kita respect terhadap hukum itu sendiri dan semuanya itu berjalan secara on the track dan kita lihat saja nanti bagaimana dari sidang sudah sidang ketiga, nanti sidang keempat itu ada pembuktian ya. Putusan sela, sidang kelima itu ada pembuktian, sidang 6 ada pemanggilan saksi-saksi pelapor itu. Dan kita ikuti aja tuh semua itu. Dan kita pantau semua itu. Dan berharap bahwa semua itu adalah tidak ada intervensi-intervensi. Dan kita yakin bahwa hukum kita ini berjalan dengan baik ya, dengan dipimpin oleh jaksa penuntut umum yang menurut saya itu adalah jaksa penuntut umum yang terbaik untuk itu, dan juga hakim-hakim yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa untuk memimpin di sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke, terima kasih Bang. Sehat ya? Laras. Iya. Bang Andi, Bang. Terima kasih. Beda. Siapa? Iya. Kalian semua. Dari mandor bisil. Iya, kan aku lihat. Sebelum kita pada mandor manual bisnis sekat banget. Sedang berpikir. Kamu pagi? Iya. Kami dari sekolah. Ayo, laporan dulu sama kita. Halo Bang. Hey. Pagi Bang. Ini
ini kan si Roy Suryo kan ngajuin pra-pra lagi. Ya, Pernah bahas itu sama Bapak sih, Bang? saya kalau kita bahas sama beliau enggak, tapi kita berdiskusi lah dengan teman-teman dari lawyer siapa ya semuanya. Kalau saya sebetulnya tahun kemarin ya, waktu bulan November, saya sudah men-challenge Roy dan kawan-kawan itu kalau merasa dikriminalisasi terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka, karena kan mereka selalu mengatakan ada pasal penyelundupan. Pada itu kan pasal penyelundupan dari LP pertama pun 32, 35 itu sudah ada di dalamnya. Tapi diglorifikasikan itu pasal penyelundupan oleh mereka. Ini yang sangat menarik untuk kita itu ya. Ya, artinya apa? Dia memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu ya, yang berlaku tanggal 2 Januari 2026 itu memang tidak ada yang namanya PK itu sekali, dia bisa berulang kali. Tapi ada titiknya nanti itu, selesai itu ada, ya. Itulah yang dimanfaatkan oleh dia untuk melakukan PK itu. Karena kalau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu ketika pokok perkara nomornya saja sudah ada, itu gugur semua untuk namanya perapit itu. Tapi sekarang ya karena ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu perapit didahulukan baru pokok perkara. Inilah yang dimanfaatkan oleh Roy dan kawan-kawan ini ya untuk bisa quote unquote mengulur-ngulur waktu untuk masuk sidang pokok perkara. Kenapa untuk itu alasannya? Alasannya segampang aja menurut saya. Dia adalah seorang pengecut takut masuk pokok perkara. Karena mereka nggak punya yang namanya barang bukti untuk di-challenge. Karena selama ini yang dilakukan adalah asumsi-asumsi semua isinya gitu loh. Ya keuntungan dia mereka tidak ditahan untuk itu. Dan kita respect terhadap hukum itu sendiri dan semuanya itu berjalan secara on the track dan kita lihat saja nanti bagaimana dari sidang sudah sidang ketiga, nanti sidang keempat itu ada pembuktian ya. Putusan sela, sidang kelima itu ada pembuktian, sidang 6 ada pemanggilan saksi-saksi pelapor itu. Dan kita ikuti aja tuh semua itu dan kita pantau semua itu dan berharap bahwa semua itu adalah tidak ada intervensi-intervensi dan kita yakin bahwa hukum kita ini berjalan dengan baik ya, dengan dipimpin oleh jaksa penuntut umum yang menurut saya itu adalah jaksa penuntut umum yang terbaik untuk itu dan juga hakim-hakim yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa untuk memimpin di sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke, terima kasih Bang. Sehat ya? Laras. Iya. Bang, nanti Bang. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.